Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mulyadi SPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri untuk part yang kelima, yaitu tepatnya adalah aturan kosinus. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan sinus. Untuk pertemuan kali ini kita lanjut aturan kosinus. Aturan kosinus adalah perbandingan antara panjang sisi-sisi segitiga dan kosinus dari salah satu sudut dalam segitiga tersebut. Gambarnya masih sama seperti ini. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Sedangkan ini sisi A, sisi B, dan sisi C. Jadi sisi yang berada di hadapan sudut A itu sisi A, sisi yang berada di hadapan sudut B berarti sisi B, kemudian sisi yang berada di hadapan sudut C berarti sisi C. Untuk rumus aturan kosinus itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Sini ada gambar. Jadi pada intinya aturan kosinus itu sama seperti aturan sinus, yaitu digunakan untuk mencari sisi yang belum diketahui pada segitiga sembarang. Cuma perbedaannya, kalau aturan sinus itu yang diketahui dua sudut dan satu sisi, tapi kalau aturan kosinus itu yang diketahuinya dua sisi satu sudut. Ya, jadi kebalikannya. Jadi nanti pada soal, jika terdapat gambar seperti ini, nah kalian bingung mau menggunakan rumus yang mana? Rumus aturan sinus atau aturan kosinus? Tinggal dilihat aja yang diketahuinya. Kalau yang diketahuinya sudutnya ada dua, sisinya ada satu, nanti kalian menggunakan aturan sinus. Tapi kalau yang diketahui sisinya ada dua, kemudian sudutnya cuma satu, berarti menggunakan rumus aturan kosinus. Jadi seperti itu. Cuma perbedaan rumus saja, ya intinya sama, mencari nilai X atau sisi yang belum diketahui. Berdasarkan gambar di atas, tentukan nilai X. Di dalam gambar ini, yang diketahui adalah sudut A itu sama dengan 60 derajat. Kemudian sisi A itu sama dengan X karena belum diketahui. Kemudian sisi B-nya 4 dan sisi C-nya 8. Tinggal kita tulis saja yang diketahuinya. Kemudian kita tulis rumusnya terlebih dahulu. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angka yang diketahui ke dalam rumus. A kuadrat, nilai A nya itu X, maka menjadi X kuadrat sama dengan B nya 4 berarti 4 kuadrat ditambah C nya 8 berarti 8 kuadrat dikurang 2BC. 2BC ini artinya 2 dikali B dikali C. 2 dikali B nya 4 dikali C nya 8 dikali cos A. A nya itu 60 derajat berarti cos 60 derajat. X kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16 ditambah 8 kuadrat itu 64 dikurang 2 kali 4 kali 8 itu 64 dikali cos 60 derajat itu sama dengan setengah atau 1/2. Nah, yang ini kita tambahkan 16 ditambah 64 itu sama dengan 80, kemudian dikurang, yang ini kita kalikan. Ya, ingat ngitungnya itu ini perkalian, kita hitung terlebih dahulu. Ya, 64 dikali setengah atau 64 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 32. Ya, jadi hasil penjumlahan ini kita kurang dengan hasil perkalian ini. Ya, 80 dikurang 32 itu sama dengan 48. X kuadrat sama dengan 48, maka nilai X-nya akar dari 48. Nah, akar 48 ini kan tidak ada hasilnya, ya berarti kita sederhanakan saja. Akar 48 itu kalau kita pecah menjadi 2, itu menjadi akar 16 dikali akar 3. Ya, kalian lihat lagi materi di semester awal
semester pertama di bab yang pertama itu ada cara menyederhanakan bentuk akar. Ya, kalau kalian lupa silahkan dilihat kembali. Akar 16 itu sama dengan 4. Ya, 4 dikali akar 3 sama dengan 4 akar 3. Ya, jadi nilai X ini adalah 4 akar 3. Kita lanjut contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar juga. Ya. Sudutnya 60 derajat. Di sini panjangnya 6, di sini panjangnya 12. Ini nilai X-nya. Berdasarkan gambar di atas, tentukan nilai X. Ya, berarti yang diketahui pada gambar ini adalah sudut A-nya 60 derajat. Kemudian sisi A-nya itu X. Sisi B-nya 6. Dan sisi C-nya 12. Tinggal kita tulis ulang rumusnya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. A nya itu X, berarti X kuadrat sama dengan B nya 6 kuadrat plus C nya 12, berarti 12 kuadrat dikurang 2BC, berarti 2 dikali 6 dikali 12 dikali cos 60 derajat karena sudut A nya 60. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36. Ya, 6 kuadrat 6 kali 6 36. 12 kuadrat berarti 12 kali 12 144 dikurang 2 dikali 6 dikali 12 itu 144 dikali cos 60 setengah atau 1/2. Ya, tinggal kita hitung perkaliannya. 144 itu dikali setengah sama dengan 72. Kemudian yang ini kita jumlahkan. 36 ditambah 144 itu sama dengan 180. Ya, berarti 180 dikurang 72. Ya, jadi ngitungnya 144 ini dikali setengah ya. Jadi jangan 36 ditambah 144 dikurang 144. Nah, itu salah. Jadi 144 ini kita kalikan ke sini terlebih dahulu. Baru nanti hasil penjumlahan ini kita kurang dengan hasil perkalian yang ini. 180 dikurang 72 sama dengan 108. Ya, X kuadrat sama dengan 108, maka nilai X nya saja akar dari 108. Nah, ini kalau kita cari akar 108 ini kan tidak ada akarnya, berarti kita sederhanakan ya, dengan cara dipecah 2. Berarti akar 108 itu sama dengan akar 36 dikali akar 3. Ingat ya, untuk menyederhanakan bentuk akar ini kita pilih perkalian akar, tapi salah satunya harus bisa diakarkan ya. Jadi akar 36 kali akar 3. Sebenarnya bisa saja akar 108 itu sama dengan akar 54 dikali akar 2, bisa aja 108. Tapi akar 54 itu kan tidak ada hasil ya. Jadi kita menggunakan akar 36 kali akar 3, karena akar 36 ini ada hasilnya, yaitu 6 ya. Jadi akar 36 itu 6 dikali akar 3 sama dengan 6 akar 3 ya. Jadi nilai X nya atau panjang X nya ini adalah 6 akar 3. Seperti itu untuk aturan kosinus. Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada yang kurang paham, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.